Halo, perkenalkan nama saya Mega Lestari Simbolon dengan nomor pokok mahasiswa 198330071 dari Universitas Medan Area. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang bersangkutan dengan akuntansi internasional. Poin yang pertama, perbandingan praktek akuntansi secara internasional. Poin kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan praktek akuntansi tersebut. Poin ketiga, tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional. Dan poin yang terakhir, dasar harmonisasi standar dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Poin pertama, perbandingan praktek akuntansi secara internasional. 1. Anglo-Saxon USA. Tidak ada keraguan bahwa akuntansi Anglo-Amerika dapat menjadi ciri dari akuntansi di Eropa, Asia, Amerika Latin, dan di banyak bagian dunia yang lainnya. Prakteknya tidak hanya di Amerika Serikat dan Inggris, tetapi juga meluas ke beberapa wilayah dan negara. Anglo-Amerika akuntansi menjadi lebih relatif dan kurang konservatif, dan lebih transparan daripada di negara-negara Latin, Jerman, dan Jepang. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board. Akan tetapi, yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs atau Securities and Exchange Commission. Sistem akuntansi di Amerika Serikat sangat mirip dengan di Inggris. Mungkin ini sebagai dampak dari sejarah dan hubungan investasi di antara kedua negara tersebut. Di Amerika Serikat, akuntansi lebih fokus pada perusahaan besar dan ketertarikan investor, kebutuhan kreditor, dan pengguna yang lainnya. Informasi yang relevan untuk kebutuhan bisnis adalah subjek puncak untuk batasan kemampuan kembali. The Securities and Exchange Commission didirikan dengan otoritas yang sah untuk mewajibkan hukum dan rumus sekuritas sama halnya dengan mewajibkan standar akuntansi. 2. Nordik Belanda. Akuntansi di negara-negara Nordik dalam hal-hal tertentu mirip dengan negara-negara Anglo-Amerika, tetapi terdapat beberapa pengaruh penting, Jerman khususnya, mengenai perpajakan. Kelompok ini termasuk Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, dan Norwegia. Akuntansi Nordik menjadi kurang konservatif dan lebih transparan daripada di Jerman dan beberapa negara Latin, tetapi tidak sebanyak di kelompok negara-negara Anglo-Amerika. Hukum perusahaan di Belanda menyertakan KUHP yang berbasis pada hukum Romawi, mirip dengan kebanyakan negara-negara Eropa, kecuali bahwa KUHP tradisional tidak menyediakan kerangka kerja yang detail. Di samping ketetapan yang terperinci mengenai KUHP, penolakan ukuran menjadi aplikasi dari prinsip akuntansi yang diterima umum yang kira-kira sama dengan prinsip kelihatan benar dan adil di Amerika. Corak roman peraturan di Belanda adalah ketetapan KUHP yang menarik kelompok termasuk pemilik saham, pekerja, dewan pekerja, dan serikat dagang boleh mengeluh pada Enterprise Chamber jika mereka percaya bahwa akun tersebut tidak mematuhi hukum. Karenanya itu berarti hukum perusahaan sedang dilampirkan oleh putusan hukum. Mungkin ini contoh lain uniknya kompromi Belanda antara kontinental Eropa dan Anglo-Amerika. Sebagai anggota dari Uni Eropa Belanda menghadapi IFRS untuk perusahaan yang terdaftar mulai tahun 2005. 3. ASEAN, Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya pencampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintah yang dipisahkan memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi, dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri dan seringkali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Poin yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan praktek akuntansi tersebut. Ada 8 faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional. 1. Sistem pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus dan seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan atau profitabilitas, dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. 2. Sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia Barat memiliki dua orientasi dasar,
kodifikasi hukum atau sivil, dan hukum umum atau kasus. Kodifikasi hukum utamanya diambil dari hukum Romawi dan kode Napoleon. Dalam negara-negara yang mengandung sistem kodifikasi hukum Latin Romawi, hukum merupakan suatu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Kodifikasi standar dan prosedur akuntansi merupakan hal-hal yang wajar dan sesuai di sana. 3. Perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan perpajakan secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaim dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. 4. Ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan atau double entry yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersama dengan gagasan-gagasan pembaruan lainnya. 5. Inflasi. Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain, melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negara dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga dalam perhitungan keuangan mereka. 6. Tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. 7. Tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh, pelapor teknis yang kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa, kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya. Pendidikan akuntansi yang profesional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah. 8. Budaya. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara, seperti sistem hukum. Untuk poin yang ketiga, tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional. Di sini mencakup pro dan kontra, yaitu 1. Keuntungan harmonisasi akuntansi internasional. A. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi lokal modal. B. Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang. C. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan yang strategi dalam bidang merger dan akuisisi. D. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam pengembangan standar global yang berkualitas tinggi. 2. Kritik atas dasar standar akuntansi. Internasionalisasi standar akuntansi juga menuai kritik. Pada awalnya, tahun 1971, satu keuntungan harmonisasi akuntansi internasional. A. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. B. Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. C. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan. Yang D. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. 2. Kritik atas dasar standar internasional. Internasionalisasi standar akuntansi juga menuai kritik. Padahal tahun 1971, sebelum pembentukan IASC, beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang
terbangun dengan sendiri di dalamnya, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu nilai terpenting yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, dilakukan bahwa adopsi standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Poin keempat, dasar harmonisasi standar dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akuntansi juga turut berkembang sesuai dengan tuntutan ekonomi dan bisnis. Dengan berkembangnya akuntansi, maka suatu negara membutuhkan standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi di suatu negara akan berbeda dengan negara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan sosial negara tersebut. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih.